Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Setio Eko Atmosyo sebagai dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brian Ariski, NPM 2014460090. Nah, di sini saya mengangkat judul penanaman karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler seni tari pada siswa kelas 2 di SD Negeri 1 Seribitan. Oke, yang pertama yaitu bab 1, latar belakang. Kegiatan ekstrakurikuler seni tari merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan sekolah yang dinilai mampu membangun jati diri peserta didik sebagai masyarakat berkebudayaan serta membangun karakter cinta tanah air. Selain itu, ekstrakurikuler seni tari dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada seseorang. Penanaman rasa cinta tanah air perlu dilakukan agar generasi penerus bangsa tidak kehilangan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran guru sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku. Kemudian, permasalahan yang akan muncul nantinya adalah terkikisnya nilai-nilai moral bangsa karena pengaruh budaya asing yang kurang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Agar dapat membendung dampak negatif tersebut, maka perlu memperhatikan pendidikan anak, terutama pada jenjang sekolah dasar. Kemajuan globalisasi yang bersifat modern merubah generasi muda menjadi lebih menyukai kebudayaan yang bersifat modern dan melupakan kebudayaan daerahnya. Kemudian, salah satu dampak globalisasi adalah cara pandang generasi muda terhadap kesenian tradisional menjadi pudar. Hal ini mengakibatkan lunturnya rasa cinta tanah air. Nah, apabila penanaman nilai cinta tanah air benar-benar diimplementasikan kepada peserta didik, maka nilai cinta tanah air akan tertanam pada diri peserta didik tersebut. Baik, kemudian fokus penelitian. Peneliti tertarik untuk membahas penanaman karakter melalui ekstrakurikuler seni tari untuk menumbuhkan rasa karakter cinta tanah air terhadap kebudayaan seni di Indonesia. Maka fokus dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan karakter cinta tanah air kepada peserta didik melalui ekstrakurikuler seni tari. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya mengangkat 2 rumusan masalah ya. Yang pertama yaitu bagaimana penanaman karakter cinta tanah air melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari di SD Negeri 1 Seribitan. Yang kedua yaitu apa saja karakter cinta tanah air yang melekat pada siswa melalui ekstrakurikuler seni tari di SD Negeri 1 Seribitan. Kemudian tujuannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana penanaman karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler seni tari di SD Negeri 1 Seribitan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui karakter cinta tanah air yang melekat pada siswa melalui ekstrakurikuler seni tari di SD Negeri 1 Seribitan. Kemudian paradigma. Paradigma dalam penelitian ini adalah peneliti berusaha mengungkapkan secara naturalistik atau alamiah tentang bagaimana penanaman karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler seni tari pada siswa kelas 2 di SD Negeri 1 Seribitan. Nah, kemudian apabila sudah diketahui dengan beberapa masalah, maka hasil dari penelitian dapat dikembangkan menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan ekstrakurikuler seni tari yang dilaksanakan di SD tersebut. Kemudian masuk ke bab 2, kajian teori. Di sini saya akan membahas 4 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama yaitu karakter. Pengertian karakter. Karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Kemudian ada fungsi pendidikan karakter. Fungsi pendidikan karakter ada 3. Yang pertama yaitu pembentukan dan pengembangan, fungsi perbaikan dan penguatan, dan fungsi penyaring. Kemudian tujuan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu mampu mengembangkan kemampuan peserta didik
untuk memberikan keputusan baik atau buruknya. Kemudian untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu cinta tanah air. Pengertian dari cinta tanah air sendiri ya teman-teman. Cinta tanah air adalah salah satu nilai pembentukan karakter yang harus dimiliki oleh para generasi muda untuk menjadi penerus bangsa. Kemudian indikator dari cinta tanah air. Yang pertama yaitu menanamkan nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bangga dengan karya bangsa cinta tanah air. Kemudian terdapat juga aspek cinta tanah air. Aspek cinta tanah air adalah cara berpikir yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan. Kemudian yang ketiga yaitu ekstrakurikuler. Pengertian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran yang ditujukan untuk membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan ekstrakurikuler. Membantu siswa dalam mengembangkan minatnya, juga membantu siswa agar mempunyai semangat baru, agar lebih giat belajar, serta menanamkan rasa tanggung jawabnya. Kemudian ada juga fungsi dari ekstrakurikuler. Fungsi pengembangan, fungsi sosial, fungsi rekreatif, dan fungsi persiapan karir. Untuk yang keempat yaitu pembahasan seni tari. Pengertian seni tari. Seni tari merupakan warisan kebudayaan Indonesia yang harus dikembangkan dan dilestarikan selaras dengan masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Kemudian fungsi dari seni tari tersendiri sebagai sarana upacara ritual, sebagai hiburan pribadi, dan sebagai tontonan. Kemudian ada juga nilai seni tari. Nilai-nilai keindahan dari seni tari tersebut terletak pada 4 hal, yaitu wiraga, wirama, wirasa, dan harmoni. Oke, masuk ke bab 3, latar penelitian. 1. Tempat penelitian akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Seribitan, Kecamatan Bawonjiwo, Bantul. Yang kedua yaitu subjek penelitiannya yaitu kepala sekolah, guru kelas, guru ekstrakurikuler seni tari, dan siswa kelas 2 yang mengikuti ekstrakurikuler seni tari di SD Negeri 1 Seribitan. Kemudian yang ketiga yaitu waktu penelitian akan dilaksanakan selama 6 bulan yang dimulai dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024. Kemudian cara penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat deskriptif. Kemudian data dan sumber data. Data dalam penelitian ini bukan berupa angka, melainkan berupa deskriptif naratif. Dalam penelitian ini terdapat 2 data. Yang pertama yaitu data primer dan yang kedua yaitu data sekunder. Nah, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada. Kemudian sumber data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responder. Responder yaitu orang yang mampu merespon atau menjawab pertanyaan baik tertulis maupun lisan. Baik, orang kunci atau person atau sering disebut narasumber yang meneliti maksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan orang pertama yang akan diteliti, sebab kepala sekolah memiliki fungsi sebagai pemberi izin peneliti dan juga sebagai pembuka jalan dengan responder atau narasumber selanjutnya. Selain itu, kepala sekolah juga dapat memberikan informasi utama dan rekomendasi. Yang kedua yaitu guru kelas 2. Guru kelas 2 sebagai pihak perantara antara siswa kelas 2 dengan guru ekstrakurikuler seni tari. Guru kelas 2 ini akan menyampaikan beberapa informasi dari guru ekstrakurikuler seni tari kepada siswa kelas 2.
Kemudian yang ketiga yaitu guru ekstrakurikuler seni tari. Guru ekstrakurikuler seni tari sebagai pihak utama dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari tersebut. Guru ekstrakurikuler ini diharapkan dapat memberikan informasi atau data secara detail, lengkap, dan akurat terkait kegiatan ekstrakurikuler seni tari. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu siswa kelas 2. Siswa kelas 2 merupakan sumber penelitian selanjutnya dengan harapan dapat memberikan informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler seni tari. Baik, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Terdapat 3: wawancara, observasi, dokumentasi. Yang pertama itu wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan persyaratan-persyaratan secara bebas, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian. Kemudian yang kedua yaitu observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Yang terakhir yaitu yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi berperan sebagai pendukung penelitian agar hasil kajian dan penelitian dapat disajikan dengan lebih valid dan lebih lengkap. Baik, kemudian analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akan dapat diambil. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data. Data penelitian kualitatif biasanya dapat diuraikan dengan teks yang bersifat naratif. Untuk yang ketiga yaitu kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat dipercaya apabila memiliki bukti-bukti yang kuat dalam mendukung kesimpulan. Oke, untuk pemeriksaan keabsahan data. Analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasarkan kriteria tertentu, yaitu atas dasar kepercayaan atau kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian atau penemuan betul-betul berasal dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang diteliti atau yang dilakukan sudah benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Untuk menurut Melong tahun 2013 halaman 330, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penelitian ini menggunakan dua metode triangulasi. Yang pertama yaitu triangulasi teknik dan yang kedua yaitu triangulasi sumber. Oke, yang pertama yaitu triangulasi teknik ya. Triangulasi teknik adalah metode pengumpulan data untuk menguji keabsahan atau kebenaran data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini, data diambil dari wawancara, observasi, dan catatan lapangan yang nantinya akan menjadi hasil dalam sebuah penelitian. Kemudian triangulasi sumber. Triangulasi sumber menguji kredibilitas atau kebenaran data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber dalam penelitian ini ada dua ya. Yang pertama yaitu guru dan siswa. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi proposal saya. Apabila ada kritik, saran maupun tanggapan dipersilahkan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.